Intinya, untuk bisa mendapatkan nilai pahala dari aktivitas kerja yang dia lakukan, maka setiap muslim dia harus memasang motivasi yang baik sebelum dia beraktivitas. Kalau dia nggak punya motivasi itu, maka tidak ada nilai pahalanya. Karena itu, sesuatu yang rutin kita lakukan, biasanya kita nggak masang niat. Kenapa? Sudah jadi rutinitas. Ya, masuk jam 8, pulang jam 5, kita berangkat, mungkin kita tidak punya bayangan, sebenarnya saya sedang menjalankan amanah Allah. Karena itulah, setiap muslim dianjurkan untuk melakukan al-intibah. Jadi, menyadari dulu kondisi batinnya, apakah dia sudah memasang niat atau belum. Dan itu bisa dilakukan tiap hari. Sehingga sebelum berangkat, dia mungkin diam sejenak, kemudian dia pasang niat. Sebentar, saya kerja ini untuk apa? Oh, saya kerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Saya bekerja untuk apa lagi misalnya? Untuk menjalankan amanah. Saya bekerja karena mau membantu orang. Di rumah sakit ada orang yang membutuhkan kegiatan saya, pekerjaan saya. Lalu Anda berangkat dengan niat itu. Semakin banyak niat yang ada dalam diri Anda, makin banyak motivasi yang ada dalam diri Anda, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berpesan kepada anaknya, Abdullah. Kata Abdullah bin Imam Ahmad, ayahku mengatakan kepadaku, inwi khairan takun fi khairin. Inwi khairan takun fi khairin. Miliki niat yang baik, maka kamu akan selalu berada dalam kebaikan. Ini perkataan Imam Ahmad ya. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, inwi khairan takun fi khairin. Milikilah niat yang baik, takun fi khairin, maka kamu akan selalu dalam kebaikan. Sehingga niat yang baik ini diulang. Ya, diulang. Apalagi jika itu sifatnya kebiasaan. Karena dia sifatnya kebiasaan, berarti untuk bisa dapat pahala harus diulang-ulang. Agar muncul niat ini dalam hati. Sehingga orang mungkin diam sejenak lalu memasang kesengajaan. Saya berangkat kerja dengan tujuan untuk A, untuk B, untuk C. Berangkat dia. Baik. Terkadang kita bisa melihat seperti ini ya. Orang yang baru pertama kali melakukan aktivitas tertentu, itu niatnya betul-betul serius. Tapi kalau sudah jadi rutinitas, kesan itu jadi hilang. Makanya ada orang yang bilang rutinitas itu bisa menghilangkan tingkat sensitivitas. Kenapa? Karena sudah biasa. Sehingga yang awalnya berkesan jadi sesuatu yang biasa. Contoh sederhananya kayak gini. Orang ketika umroh pertama kali, pada saat dia pertama kali melihat Ka'bah, Masya Allah, berkesan banget. Itu sampai nangis. Dan banyak yang seperti itu. Sehingga begitu dia masuk Masjidil Haram, dia melangkahkan kakinya di Mataf, lihat Ka'bah itu, Masya Allah, senangnya luar biasa, sampai membuat dia nangis. Terkesan berat dia dengan Ka'bah yang dia lihat, bersama sekian banyak jamaah yang dia saksikan. Belum pernah dia menyaksikan pemandangan seperti itu. Apalagi rata-rata umroh itu kan dilakukan malam hari. Orang tawaf umroh itu kan malam hari rata-rata. Karena hotel di Mekah itu ngitungnya beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mulai jam 2 ya. Masuk jam 2, check out jam 2. Kalau di Mekah enggak, mulai habis Isya. Sehingga kalau Anda datang dari Madinah menuju Mekah, kok sebelum maghrib, itu dihitung kena cas 1 hari. Jadi, kalau mau nggak kena cas 1 hari, ya, dia harus nunggu setelah Isya. Setelah Isya baru bisa dapat kamar.
Sehingga rata-rata mereka yang berangkat dari Madinah, kenapa kok siang? Ya, karena biar sampai di kota Mekah, masuk hotelnya setelah Isya. Otomatis umrohnya dilaksanakan setelah Isya. Dalam suasana kegelapan malam dan Masjidil Haram syahdu suasananya, terdengar bunyi-bunyi suara burung. Pertama kali orang melihat, sangat terkesan sehingga membuat dia nangis. Sudah, ini pertama kali bertemu dengan Ka'bah. Pertemuan dia dengan Ka'bah yang pertama kali membuat dia nangis. Dia masih senang dengan Ka'bah, sehingga selesai melaksanakan umroh, pengen balik lagi melihat Ka'bah. Pengen lagi melihat Ka'bah untuk yang ketiga kalinya. Yang kesekian kalinya, sudah terlalu sering. Akhirnya yang awalnya dia pengen di shaf pertama agar bisa melihat Ka'bah, kemudian mulai mundur, sampai akhirnya dia telat sholat jamaah. Yang dipikirkan shopping, belanja. Hal yang biasa terjadi pada jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia. Makanya sesuatu yang menjadi kebiasaan itu bisa menghilangkan tingkat sensitivitas. Saya membayangkan waktu saya umrah pertama kali melihat Masjidil Haram, melihat suasana Ka'bah, sangat terkesan. Begitu sudah beberapa hari di sana, kesan itu mulai menurun, gitu ya. Dan ternyata juga dialami oleh para jamaah yang lain. Baik. Pada waktu orang itu nggak punya pekerjaan, sementara dia sudah menikah, dia sudah berkeluarga, dia punya anak istri, dia berusaha bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Karena sebagai seorang suami, dia dituntut untuk mencari nafkah. Dia teringat misalnya perintah Allah mencari nafkah, hadis Nabi SAW mencari nafkah. Pertama saat dia mendapatkan pekerjaan, niat itu sangat kuat. Saya berangkat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan anak istri saya. Saat dia berangkat, kekuatan niat itulah yang menyebabkan dia bisa mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan mereka yang sudah berkecukupan sehingga dia datang ke kantor hanya sebatas untuk kebiasaan. Ada orang yang ketika dia keterima di sebuah perusahaan sebagai karyawan, pertama kali dia diterima, dia masuk kerja. Dia teringat aturan perusahaan masuk jam 8, pulang jam 5. Disiplin dia. Jam 8 kurang 15 sudah sampai di pintu kantor. Begitu pintu kantor dibuka, dia masuk dan dia niatkan itu dalam rangka untuk menjalankan amanah. Kekuatan niatnya besar. Kenapa? Baru pertama kali mengalaminya. Tapi karena sudah jadi rutinitas, itu mulai menurun. Makanya pembaharuan itu dilakukan dengan cara pasang niat tiap hari. Pasang niat. Sehingga diulang. Sebagaimana pesan Imam Ahmad. Setiap hari inwi khairan. Miliki niat yang baik. Pasang niat yang baik. Takun fi khairin. Maka engkau akan selalu dalam kebaikan. Wallahu a'lam.